Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu kembali dalam Renungan Pagi edisi 25 Agustus 2021. Semoga menjadi kekuatan kita untuk berjalan di hari ini. Yeremia 18 ayat 6 berkata, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel, di tangan sang penjunan. Suatu hari Nabi Yeremia disuruh Allah untuk pergi ke rumah tukang periuk, sebab di sana Tuhan akan menyampaikan perkataannya. Ketika sampai di sana, sang Nabi memperhatikan tukang periuk sedang bekerja dengan pelarikan. Lalu Yeremia memperhatikan dengan teliti bagaimana tukang periuk membentuk tanah liat dengan teliti di tangannya. Dengan hati-hati membentuk setiap bejana di tangannya sesuai dengan yang diingininya. Namun jika tanah liat itu rusak dalam pemandangannya, maka tukang periuk itu akan membentuknya kembali menjadi bejana yang lebih baik sesuai dengan keinginan hatinya. Pelajaran ini diberikan kepada bangsa Israel yang sedang dalam keadaan kemerosotan rohani. Yeremia dipanggil untuk berbicara kepada orang Israel, sebab keadaan mereka sedang terancam akan kehancuran jika mereka tidak segera bertobat. Tuhan menghendaki agar Yeremia menarik pelajaran dari tukang periuk dan menyadari cara kerja Tuhan bagi umat-umatnya. Seperti tukang periuk itu, demikianlah Allah dengan sabarnya membentuk, memproses setiap bejana di tangannya sesuai dengan yang ia ingini, agar dapat ia pakai sesuai dengan kehendaknya. Ia mengerjakannya menurut apa yang baik seturut dengan pandangannya. Sebab ia memegang kuasa, ia mengontrol, ia berhak atas bejana-bejana di tangannya menjadi sesuai yang dikehendakinya. Jika ia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, ini berarti ia berkuasa mutlak atas ciptaannya termasuk kita. Tak satu pun yang terjadi di luar penguasaan Allah yang berdaulat. Tidak ada yang membatasinya, kecuali sifat kasihnya sendiri. Tidak ada yang dapat protes. Karena itu Paulus berkata dalam Roma pasal 9 ayat 20-21, "Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa?" Dari teks ini kita belajar tentang proses kehidupan. Tanah liat tidak secara otomatis berubah menjadi bejana yang indah, tetapi melewati beberapa proses, mulai dari penempaan. Jika tidak sesuai dengan keinginan sang penjunan, harus diremukkan dan dibentuk lagi, bahkan dipukul-pukul supaya padat, dari pembakaran hingga penjemuran. Demikian hidup kita di tangan pencipta kita, yang menciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang dikehendakinya, tetapi kadang harus melewati proses yang mungkin bisa menyakitkan dan tidak menyenangkan. Bagaimanapun proses itu, tujuan hanyalah agar kita layak dipakainya. Ia tak ingin menggunakan bejana yang kotor. Proses itulah masa pembersihan kita. Kemahakuasaan Allah merupakan penghiburan besar bagi kita, saudara-saudaraku, sebab apapun juga yang terjadi tetap di dalam kontrolnya yang maha kuasa, tetapi juga maha kasih untuk umatnya. Ia punya rencana yang baik di balik semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Maka apapun yang sedang terjadi sekarang, janganlah bersungut-sungut. Lebih baik kita merendahkan diri dan menyerahkan hidup di tangan sang penjunan, supaya ia melaksanakan rencananya atas hidup kita. Percayalah, ia akan melakukan yang terbaik. Apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara-saudara sekarang, percayalah kita ada di tangan sang penjunan yang maha baik. Marilah kita berdoa.
Bapa Sorgawi, terima kasih banyak karena kami sudah bangun di pagi hari ini dengan nafas yang baru dan semangat yang baru untuk beraktivitas di hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kami akan firman-Mu. Siapakah kami? Kami bagai bejana yang rapuh di tangan Tuhan, bejana yang lemah, tetapi Engkau sang penjunan hidup kami. Engkau menjadikan kami menjadi bejana yang berguna. Tetapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan proses tertentu dalam hidup kami, hanya supaya kami menjadi bejana yang bisa berfungsi dengan baik. Ya Tuhan, pada waktu kami ada di dalam proses-proses itu, kuatkanlah kami untuk selalu menengadah kepadamu dan bersyukur atas segala peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Karena kami adalah bejana yang indah di dalam tangan-Mu. Maka tolonglah kami ya Tuhan, berikan kerendahan hati. Dan kami memasrahkan hidup kami dalam tangan-Mu, supaya Engkau membentuk kami seperti yang Engkau mau. Terima kasih ya Tuhan, karena kami ada di tangan yang tepat, di tangan Sang Penjunan yang Maha Kasih. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam perjalanan kami masing-masing, dalam kegiatan dan kesibukan serta pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan hari ini. Janganlah tinggalkan kami ya Tuhan. Tuntunlah kami sekeluarga. Tuntunlah kami sebagai satu persekutuan anak-anak-Mu. Tuntunlah kami sebagai bagian masyarakat, supaya kami dapat berfungsi di hari ini sebagai bejana yang indah di dalam tangan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang ada dalam masa-masa proses yang tidak menyenangkan, Tuhan, bantulah mereka untuk menengadah kepadamu. Anugerahi mereka iman yang kuat dan teguh, untuk percaya bahwa Engkau baik, Engkau Allah yang Maha Kasih, yang terus bekerja dalam hidup kami, melakukan yang terbaik. Terimalah kami anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini, ke dalam tangan-Mu kami memasrahkan hidup kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.